Udah mulai kameranya? Udah. Sorry banget gak nyala gue. Nah, welcome to another episode of Kuku Setan. Kuku Setan. Pas banget ya sekarang. Yoi. Jadi sekarang kita kedatangan siapa aja nih, Sa? Kita belum kenalin diri. Lah, Kita iya dulu juga ya? ya. Kita dulu lah. Lupa Masa gua. kita dulu baru, masa guys dulu baru kita. deh. Dulu Sa. Kenalin diri. Halo, gue Pasa. Halo, gue Robi. Dan gua Ria. Sini kita sebagai host Kuku Setan. Betul. Nah, sebelum itu sebenarnya apa sih Kuku Setan? Mungkin ada pemirsa baru nih. Nah, buat yang belum tahu nih, Kuku Setan itu adalah sebuah podcast yang kita bentuk untuk apa? Sa, lanjutin. Boleh? Lempar lagi kan gue jadi. Lempar-lemparan mulu. Sorry. Jadi sebenarnya Kuku Setan itu adalah podcast yang kita buat untuk mendokumentasi cerita-cerita horor di sekitar tempat favorit kita, Kukusan. Kukusan, UI, Beji dan sekitarnya. Betul. Nah, tapi dari episode kita sekarang nih ada tamu spesial. Siapa tuh, Sa? Aduh, ada yang nggak kenal nggak? Ada yang kenal nggak? Ada yang kenal nih? Nggak usah gimmick, kelamaan. Ya. Sikat host pertama. Tamu pertama. Tamu. Tamu ya, kita hostnya. Kita hostnya kan? Halo, perkenalkan teman-teman semua, gue Noval, bisa dipanggil Aco. Gue sebagai peneliti supranatural, di mana gue suka banget meneliti di mana hal-hal yang berbau supranatural, terus gue bisa jelaskan dan gue teliti sih lebih tepatnya. Oke. Thank Thank you you, dari Mas Aco. Nopal ya. Oke, next gue perkenalan diri, kenalin teman-teman semua, nama gue Kea Tirta. Jadi di sini gue bakal lebih ke sharing pengalaman gue buat ya terkait tema-tema kita hari ini lah pokoknya. Dan gue berterima kasih buat tim dari Kuku Setan udah ngundang kita berdua. It's such an honor lah ya, kita sini gitu. Oke. Nah, Jadi kayaknya gak usah basa-basi lagi aja deh. Langsung aja. lah ya, langsung aja kita. Jadi Langsung aja. untuk cerita hari ini akan dibawa oleh Mas Kea. Mas Kea, take it away. Gimana, Mas? Jadi ada cerita apa nih? Sebenarnya kalau dari cerita gue nih cerita dari teman gue, dan latarnya itu gue nggak bisa sebutin di mana, tapi yang pasti ini di sekolah. Sekolah ya, yang dekat itu bukan sih dekat Ya pokoknya masih daerah sini lah, Oh, cuman masih gue daerah nggak bisa. dekat sini. Masih dekat sini, cuman gue nggak bisa nyebutin spesifiknya di mana. Oke. Oh, yang dekat Roscik bukan sih? Ya daerah situ lah pokoknya. Gak bisa ya? Udah, sorry. Ini juga sorry banget mungkin buat namanya juga gue bakal ganti pakai nama orang baru ya. Gue nggak bisa sebutin juga. Karena takutnya temen gue yang nggak mau disebut lah namanya. Jadi buat kejadiannya itu gue lupa spesifiknya 2000 berapa, cuman yang pasti ini tuh zaman anak SMA tuh masih UN. Itu tahun berapa kira-kira? Berarti sekitar tahun 2017 ya? Iya. Enggak, 2019. Ini segituan deh UN ya, pas anak SMA tuh masih Covid UN lah. ya. Jadi kenapa bisa UN? Jadi ini tuh lagi masa-masanya UN, dan sekolah ini tuh lagi masa peralihan dari yang dulunya UN kertas sekarang udah berbasis komputer. Ya. Nah, sini mulai gitu. Jadi temen gue ini kebetulan waktu itu lagi ada tugas di sekolah itu buat ya istilahnya anak TI-nya lah, anak yang ngurus semua peralatan kayak komputer, teknisnya segala macam dia yang ngurusin. Di hari pertama kan kalau ini UN tuh 4 hari ya, berarti dia tuh di hari Minggunya lagi ada jaga. Di hari pertama mereka ini mau UN, perlu dong mereka ini nge-cross check apa segala macam biar UN-nya berjalan dengan lancar. Iya, pasti perlu. Nah, jadi teman gue ini tuh kebagian shift kerja itu malam dari jam 12 buat nge-cross check semua server segala itu harus dibuat selancar mungkin lah sampai nggak ada kendala di hari H UN nanti gitu. Dan emang itu normal malam-malam shift malam itu. Malam itu biasanya normal, cuman nggak kayak teman gue lagi apa saja ya, di hari itu dia dapat kejadian yang nggak enak lah. Oke. Jadi awalnya tuh sekitar jam 12:30 kalau nggak salah temen gue. 12:30 dia, jadi gue pengen cerita dulu sekolahnya ya. Jadi sekolahnya itu ada kebagi beberapa gedung. Ada gedung A sampai gedung F. Jadi tuh satu gedung bentuknya tuh lingkaran letter O gitu. Kenapa gue bisa bilang A sampai F? Jadi setiap gedung tuh ada gapnya gitu loh, ada jembatannya masing-masing. Jembatannya masing-masing. Jadi ada gedung A, B, C, D, E, F gitu. Ya pokoknya letter O gitu. Nah si gedung F ini itu kepisah sama letter O ini. Jadi ini letter O, di sini ada masjid, di bawah masjid tuh ada kelas. Itu gedung F.
Jadi nggak nyambung tuh ya? Nggak nyambung sama yang letter O itu. Sekolahnya ada dua tingkat. Nah, awalnya nih teman gue ini bagian tugas di gedung A di lantai atas. Lantai bawah gedung A. Semuanya masih berjalan dengan baik. Cuman begitu dia ke gedung C, nah masalahnya di situ mulai. Jadi dia lagi nge-cross check semua server, kabel-kabel tertata dengan baik. Begitu dia ganti kelas, itu dia dengar ada suara jalan napak kenceng banget, jalan ke arah dia. Sambil pokoknya gerasak gerusuk, bawa kayak bunyi kursi diseret gitu. Dan yang ada shift pada itu tuh ada satpam 3 sama temennya 2. Jadi total yang lagi ada di sekolah itu tuh 6. Cuman satpam tuh di ruang satpam, si anak-anak TI yang lain tuh lagi di ruangan TI-nya. Jadi yang lagi muter itu si temen gue ini 1 orang doang. Terus udah dong kayak gitu. Nah, mereka ini megang 3 HT. Si orang yang lagi ini, yang temen gue ini megang 1 HT, 2-nya lagi di ruang TI, 1 lagi di ruang satpam. Terus temen gue ini nanya dong, karena mungkin dia masih ngiranya positif itu temannya kayak gerasak gerusuk. Takutnya ya nyenggol kabel apa segala macam, ya ribet lagi dong kalau misalkan nyenggol kabel ntar harus nyolok-nyolokin lagi. Akhirnya dia ngomong lah di HP, ini siapa yang ke ruang sebelah gitu, yang gerasak gerusuk, tolong dong jangan gerasak gerusuk, takutnya nanti kabelnya copot apa segala macam. Nggak lama kemudian HP-nya bunyi dari ruang satpam. Mas, kita bertiga dari ruang satpam nggak ada yang kesana. Oh, teman gue mikir mungkin teman yang TI-nya kali di ruang TI. Iya. Terus nggak lama kemudian dari ruang TI, Mas, kita berdua di sini nggak ada yang kesana. Wah, teman gue langsung dia langsung inilah, pokoknya langsung panik sih, nggak bisa ngapa-ngapain, pucet gitu. Ya gue juga kalau di posisi dia, iya anjir ini siapa? Soalnya bener-bener jelas banget katanya. Setuju. Kursi diseret, gue gerasak gerusuk itu bener-bener jelas banget. Temen gue ini awalnya nggak berani, cuman karena ya mungkin orang kepo kali ya. Orang kepo, ada apa sih, siapa sih yang gangguin gitu, siapa yang gerasak gerusuk. Temen gue ngecek, nggak ada siapa-siapa. Cuman setelah dia mau naik ke lantai 2, itu ada langkah kaki bener-bener kencang banget menuju ke arah dia. Ternyata suara apa? Nah, jadi dia tuh sebenarnya kan pas ada langkah kaki di belakang itu dia masih beraniin diri, dia nggak berani nengok dulu soalnya langkah itu di belakang pasti dia. juga takut itu. Terus dia naik ke lantai atas. Nah, si suara langkahnya ini bener-bener ngikutin dia, jadi kayak nggak ngilang-ngilang gitu. Udah loh, dia tetap pede aja ke atas. Kalian ngecek ruang atas, pede ke atas. Nah, jadi kan posisinya tuh dia sekarang lagi di gedung C. Gedung C ini berseberangan sama gedung E. Gedung C berseberangan sama gedung E. Begitu dia ke atas, dia nengok ke gedung sebelah. Itu ada asap. Di gedung sebelah tuh? Gedung sebelah, di gedung E. Ada asap bener-bener ngebul dan bener-bener padat banget. Dan ada sosok gede katanya. Itu di gedung mana? Gedung E. Seberangan sama gedung C. Dan dia nggak bisa lihat jelas itu makhluk apa, nggak tahu. Cuman yang pasti gede dan asap ngumpul gitu. Itu di dalam ruangan atau di gitu? koridor. Sorry, dia ada koridornya gitu. Nah, dan di ruang C ini koridornya terang, makanya dia berani ke sana. Sedangkan di koridor itu gelap sama sekali, nggak ada lampu. Dilihat dari gedung C kelihatan seberang asap gede banget. Asap terus gede banget, terus dia nggak tahu apa. Semakin mendekat, dia di situ benar-benar nggak bisa gerak sama sekali. Dia cuma bisa ya udah baca doa doang gitu. Cuma bisa baca doa doang. Udah, akhirnya dia baca doa. Semakin mendekat semakin hilang katanya. Udah asapnya makin melebur, hilang gitu aja, nggak tahu kemana. Itu kalau biasanya asap kumpul gitu kenapa ya? Tandanya apaan? Gue kurang tahu itu. Sebenarnya apa tuh? Gini mas, jadi sebenarnya saya udah tahu. Saya nggak mereka ini biasanya kalau nggak wujud aslinya yang ditunjukin, biasanya mereka manifestasi pakai bentuk lain, kayak misalkan asap lah, bayangan, atau cahaya gitu biasanya. Tapi dari ini yang saya dengar, yang saya tahu nih mas, beberapa dari tipe-tipe han ya, kita sebutnya jangan disebut kok. Mereka itu jarang saya dengar yang asap tuh jarang. Biasanya mereka tuh api
Paling tuh biasanya kalau untuk yang besar tuh yang kayak inisial G, mereka tuh biasa ngambilnya bentuk bayangan gede, hitam gede kayak gitu. Tapi kalau untuk asap sih kayak kasus yang baru. Saya juga baru dengar nih kalau ada yang asap kayak gitu. Mungkin tuh harusnya tuh energinya kuat, karena biasanya kalau yang nggak kuat banget ya manifestnya nggak terlalu bentukan yang dia kasih lihat ya nggak terlalu itu banget. Sebenarnya yang tadi Mas bilang tuh yang misalkan ada suara-suara itu sebenarnya bentuk terlemah dari mereka yang mereka bisa tunjukin, karena ya itu berarti emang setan iseng yang nggak punya yang powernya itu sebenarnya nggak banyak kuat banget gitu. Coba mesti lanjut kayak gimana kan? Jadi sampai sampai asap itu ya, asap kumpul banyak banget. Dan di situ udah hilang. Dia ya udah dia cuma fokus ke nyari, tetap ngelanjutin job desk-nya gitu loh. Ngeliatin komputer. Masih lanjut tuh dia? Masih lanjut dengan berani ini, karena menurut dia itu job desk dia gitu loh. Dia nggak bisa ninggalin gitu aja, soalnya takut kenapa-napa. Udah setelah itu dia keluar. Nggak tahu kenapa dia nge-freeze di depan kelas. Dia ngerasa gitu? Iya, dia nggak bisa gerakin kaki sama sekali. Oke. Kok nggak tahu itu sugesti apa sih dimainin ya kalau kayak gitu. Nggak bisa gerak sama sekali. Tiba-tiba katanya ada suara kaki lagi, semakin mendekat semakin kencang, dan dia berhenti persis di belakang dia. Iya, persis berhenti belakang dia sambil bilang hatur nuhun ya A. Hatur nuhun itu kalau bahasa Indonya terima kasih A. Gua nggak tahu ini konteksnya apa, terima kasih apa, gua nggak ngerti apa konteksnya. Cuman sama teman gue ini dijawab sama-sama teh gitu. Jawab, udah semakin pergi, cewek pergi, langkahnya juga makin pudar. Perginya ini sambil bergumam, lu tau gak sih kayak nyanyi bergumam, sambil pokoknya kayak sambil mau nidurin anak lah, kayak gitu. Udah kayak gitu, bergumam doang tapi bergumam doang. Nah udahlah, di situ baru temen gue bisa gerak lagi biasa. Nah setelah itu temen gue ini kan udahlah, setelah kejadian yang perempuan itu udah nggak ada kejadian yang aneh-aneh lagi, dan dia akhirnya ngelanjutin buat ngecek semua, cross check si ruang-ruang kelas itulah. Dan temen gue ini nanya ke teman-teman TI dan satpam yang lainnya, mereka emang udah biasa katanya digangguin, cuman temen gue ini kan anak baru, jadi ya kaget lah, baru hari pertama langsung digituin kan. Cuman ternyata 2 orang TI dan satpam yang ini udah terbiasa sama hal kayak gitu. Dan ya emang katanya ya ada aja lah kalau lagi ada kegiatan malam, ya pasti digangguin pasti ada aja gitu katanya. Oh jadi udah biasa ya? Udah biasa katanya. Dan teman gue ini nanya, kan soalnya teman gue ini bukan anak sekolah situ ya. Oh bukan. Jadi itu kayak panggilan gitulah buat ngurusin TI segala macam. Dan dia tuh nanya sama temen yang emang alumni situ. Dan lebih serem lagi katanya emang setiap dan sekolah itu emang di-approve emang serem katanya. Emang di-approve emang serem, dan katanya yang lebih parahnya lagi tiap angkatan tuh emang ada tumbal untuk tumbal dalam bentuk kayak gimana? Paling rata-rata katanya tuh gara-gara kecelakaan. Cuman gua nggak tahu persisnya yang kayak gimana, gua nggak tahu karena gua ya nggak berani nanya juga. Paling gitu aja sih gua sebenarnya. Bisa berita apa? Silakan Mas Dari Nova. cerita yang Mas Kia sampaikan sih sebenarnya, apalagi tadi orang baru ya temennya Mas. Sebenarnya sih mereka emang seneng gitu, apalagi orang baru kan. Ya kayak selamat datang lah, welcome gitu. Tapi mereka caranya kayak gitu. Di ospek ya istilahnya. Ya di ospek. Ya sebenarnya ya emang itu kerjaan mereka lah. Apaan lagi kerjaan mereka. Tapi emang sebenarnya itu yang bagian yang iseng aja. Tapi kalau misalkan emang nggak terlalu ganggu, apa misalkan tadi yang Mas bilang yang tadi ada cewek bilang yang atur dulu Mas gitu ya. Ya emang dijawab aja. Udah, kalau harusnya ya udah habis itu. Kalau emang masih diganggu lagi itu pertanyaan sih. Tapi kalau emang dari merekanya ramah aja, ya udah dijawab aja kayak gitu sih. Jadi tapi kalau emang dilihat tadi di sekolah Masnya sih emang banyak ya gangguannya. Kayaknya nggak dari satu aja. Itu udah kayak dari kumpulan banyak terus kayak estafet lah ya. Tapi kalau dibilang banyak orang ngecap itu sekolah serem berapa, sebenarnya itu kayaknya emang sebenarnya tuh mereka senang malah dicap kayak gitu. Berarti mereka terbukti berhasil nakut-nakutin yang ada di sono. Berarti nah itu tuh sebagai energi bagi mereka kayak gitu. Sebenarnya yang bikin serem tuh ya mereka yang anggap itu serem. Gitu ya. Malah itu bikin mereka tuh yang di sana-sana makin semangat buat ngomongin lagi. Terus juga masalah tumbal nih Mas ya.
mohon maaf. Tapi kalau misalkan masalah tumbal itu sebenarnya setan datang. Maaf, sorry banget. Aman. Sebenarnya mereka tuh nggak ada kemampuan untuk bisa mengambil nyawa manusia. Paling cuma ngegores doang. Tapi kalau buat ngambil nyawa tuh nggak mungkin banget. Karena mereka nggak punya boundary. Kita tuh punya boundary di dimensi kita masing-masing gitu. Jadi kalau untuk permasalahan tumbal itu dari mereka itu nggak mungkin. Nah, jadi nih Mas ya, dari tuan saya ya. Biasanya paling itu sebenarnya ada ulah dari oknum manusia yang emang sengaja minta tumbal. Minta tumbal itu biasanya ke emang ke penghuni di sana. Tapi ya ada permintaan manusia dulu sebelumnya, kayak misalkan dari manusianya, dan itu juga misalkan yang dari penghuninya paling minta sesuatu kayak gitu. Pasti kalau tumbal pasti itu ada manusia di belakangnya gitu. Ada perantaranya ya. Iya, makanya emang orang-orang yang minta tumbal tuh emang parah ya teman-teman. Jadi Mas, sorry kasihan banget juga kan sekolah masnya jadi kecap kayak gitu. Gua ngantuk banget lagi. Mas. Itu rokok kurang apaan ya? Aduh, ini apa nih? Kapal api signature. Wah, kayak menarik nih. Lu emang sering minum ginian? Sering Sering banget banget gua. kita. Kita selama ngonten Produksian apapun itu Konten. selalu pakai itu. Nanti Mas. Rory tuh Rasa gula aren lagi. Wah, favorit gua nih kayak gini-gini nih. enak ya. Untuk Mas Noval juga nggak usah FOMO. Saya Ada juga lagi mau, nih. Saya haus. Wah, enak banget nih. Signature original black coffee rasa gula Saya aren. biasanya nyeduh nih, wah ternyata ada ininya. Iya, kemasan. ada kemasannya ya. Biasanya Bisa saya bawa kemana? saset ya. Iya. Gula aren lagi. Maksudnya. Enak. Ya, coba ya Mas ya. Coba dulu silakan. Coba ya. Oh, iya nggak ngantuk lagi nih jadi nih. Nah, Kameramen mau? Sudah 2 liter. Waduh. tapi emang dari cerita Mas ini menunjukkan setiap sekolah itu Pasti ada ya. Pasti ada kayaknya. ada. Di sekolah gue pun kayaknya ada sih. jadi sebenarnya itu emang di setiap sekolah itu mereka favorit atau gara-gara emang itu tempat berkerumun aja? Gara-gara saya pernah dengar cuma gara-gara tempat berkerumun, apakah benar? tempat berkerumun dari apa ya? Dari ya tempat berkerumun aja katanya kalau mereka suka yang rame-rame, apalagi isinya kan anak yang masih ya remaja lah istilahnya. Biasanya itu pas perjusa gitu-gitu Iya, ya. Serem iya. ya. Enggak sih Mas. Sebenarnya kalau Mas bilang tempat berkumpul, mereka tuh di mana aja ada. Gimana Iya, ya? itu Mau saya tempat yang bagus. sepi, Iya. rame ada. Hmm. Ya balik lagi mereka itu ganggu apa enggak, iseng apa enggak. Kayak gitu. Jadi enggak ngaruh mau tempatnya rame, sepi. Tapi emang ada beberapa tempat khusus yang mereka suka. Yang mereka suka nih saya kasih tahu ya, beberapa tempat yang mereka suka paling favorit banget itu tempat gelap, lembab. Lembab itu benar-benar habitatnya mereka. Kalau misalkan kayak misalkan toilet itu favorit mereka. Kalau kalian mau tahu di mana tempat misalkan tempat paling mereka suka misalkan di rumah, di sekolah, toilet. Makanya ini juga tips and tricks ya buat teman-teman semua. Kalau misalkan lampu toilet sebenarnya harus nyala setiap waktu. Gudang toilet itu sebenarnya harus nyala. Karena mencegah yang gelapnya itu. Bukan mencegah gelapnya, tapi kayak lebih dengan lampu tuh bisa menahan energi mereka. Oh. Jadi mereka nggak terlalu luasa kayak gitu. Terus juga kamar lembab tuh sebenarnya jangan diusahain lembab, Iya, karena lembab tuh mandi bener-bener gitu ya. entah kenapa dia nyaman banget gitu kalau di tempat-tempat lembab. Kayak gitu. Makanya orang tua tuh bilang kalau mandi itu jangan lama-lama ya. Iya. Bang, bener tuh. Bisa. Saya punya teman banget tuh kalau mandi lama. Iya, lama banget. banget. Sejam kalau nggak salah ya. Iya. Iya. Saya juga ada temen TikTok itu sebenarnya boleh nggak sih kayak dia nge-TikTok dengerin lagu pas lagi mandi? Apakah itu nggak narik mereka? Kan katanya kalau kita menyanyi Ganggu ya takutnya ya. Iya, itu kan juga menarik mereka. Enggak sih Mas. Oh enggak ya? Mereka nggak ada masalah sih bagian itu. Nggak pernah ada masalah. Paling ikut nyanyi. Enggak sih. Jadi Enggak, tapi kalau untuk nyanyian sih enggak ya. Paling ya kalau emang mereka tertarik atau lagu tertentu ya kadang, atau mereka ada S-nya ini terkadang emang relate sama lagunya dan misalkan lagu lama dan sebagainya ya mereka biasanya ya tertarik. Mereka tuh sebenarnya juga itu loh kayak manusia biasa. Maksudnya kayak mereka tahu, sebenarnya mereka tahu culture kita gitu. Kayak gitu. Terus juga tadi saya juga tertarik tuh sama ceritanya Mas Kia. Kayak Mas Kia nggak pernah nyebut nama tuh kan, karena emang mereka munculnya kan nggak nampak ya. Iya. Kalau itu emang kadang apa cuma suara-suara doang, emang geser meja gitu, Iya, iya. doang. Itu sebenarnya ya mereka nggak berani itu nampaknya. Nggak apa ecek-ecek Nggak gitu secara sebenarnya. Itu terang-terangan masih yang ecek-ecek sebenarnya. Yang kayak gitu sebenarnya iseng aja kayak gitu sih. Memang ngerepotin sih kadang-kadang kayak gitu. Tapi Mas pernah punya pengalaman Mas? Saya Hmm. kebetulan banyak sih cuma ceritain. Cuman
Terlalu panjang kayaknya. Panjang lah ya. Ceritain. Mungkin nanti bisa jadi host lagi di episode Oke, kedua. saya coba dengerin dari mas-masnya aja, terus saya kasih masukan. Tapi tadi selain di tempat-tempat yang mereka suka nih mas, kayak tadi kan kamar mandi, tempat yang gelap, tempat yang lembab ya. Ada lagi kayak selain di situ? Kayak di hutan gitu mas? Nah, kalau itu palingan mainannya level mereka. Sebenarnya nih ya, untuk area misalkan kayak hutan, gunung, laut itu kepisah semua, daratan sama laut. Itu sebenarnya mereka punya tingkatannya masing-masing. Hierarkinya gitu lah ya. Ada mereka tuh punya level sebenarnya, kayak game sebenarnya kan. Mereka tuh sebenarnya punya tingkatan. Mereka tuh misalkan mereka punya kasta ya. Jadi kayak saya ceritain sebenarnya mereka nih para mereka ini sebenarnya punya kasta di mana yang inisial S ini sebenarnya paling bawah. Kayak P sama K itu paling bawah sebenarnya. Dan di atas lagi misalnya ada G, itu yang menengah. Lingkupnya. Nah, G itu misalkan itu sebenarnya udah lingkup hutan tuh. Cuman kadang ada ada hutan yang digundulin terus dibangun rumah, tapi dia masih stay di situ karena itu biasanya mereka emang tetap nge-stay karena itu ngerasa tempat mereka. Ya, mereka kadang orang-orang tuh ngerasa diganggu kan. Padahal itu tempatnya mereka dari lama sebelum mereka ada di situ. Makanya kadang emang kitanya yang ganggu. Iya, kayak gitu. Nah, balik lagi ke kasta. Mereka tuh punya kasta. Maksudnya dari yang ecek-ecek ini sebenarnya mereka udah nggak punya power lagi buat ngelawan. Bener-bener ada kasta. Mereka udah nggak punya power. Bener-bener sama sekali nggak ada buat ngelawan yang lebih tinggi lagi darahnya. Nah, tadi saya jelasin lagi. Jadi ada yang misalkan di ecek-ecek di bawah, menengah. Nah, yang di lumayan gede itu biasanya di hutan, kalau nggak hutan dulu, habis itu gunung. Gunung tuh bener-bener Gunung ini kayak mas. sakral banget ya mas. Kalau ngomong Sakral, kasar gitu ya. karena bener-bener yang harus beda ada. level sih. Mereka tuh bukan lebih pengen ganggu, tapi nggak pengen diganggu. Iya. Kadang Karena kitanya muncul yang dari ganggu. kitanya sendiri iya, ya. Kita makanya yang mancing kalau udah mereka. diganggu, mana levelnya gede, ya udah ya. kayak gitu. Sebenarnya kita nggak ada masalah, tapi kalau mereka udah ngerasa kusik sedikit aja kayak gitu. Makanya di gunung tuh saya saranin sih ya jaga sikap lah ya. Kalau di gunung tuh bener-bener the high levelnya. Terus juga sebenarnya mereka punya kerajaannya sendiri lah di laut tuh. Kayak sebenarnya kayak yang kalian pernah dengar kayak Nyi Roro Kidul gitu-gitu. Tapi itu kayak udah apa ya, beda kerajaan lagi gitu. Jadi mereka tuh ya birokrasinya beda lah kalau bahasa manusianya gitu sih mas. Kalau saya mau tahu. Oke, thank you banget ya. Itu benar. Nggak ada belum. Oke. Thank you banget ya mas. Thank you banget Mas Thank you juga juga, Kia dan Robi, Mas Pasha. Noval ya sudah sharing-sharing sama kita nih di konten kita kali ini. Bener, kami dari tim Kuku Setan udah excited banget. Terima kasih Tapi masih banyak mas ceritanya mas. Iya. Cuman next Masih episode banyak kali ya. Episode kali ya kita Dan bakal cerita banyak. terima lagi. kasih juga untuk sponsor kita. Thank you untuk Kapal sponsor api kita juga. signature. Kapal Signature. Kemarin. Signature. Mulu. Dah yuk, beres-beres nih kita. Sebenarnya Oke. mau banyak lagi sih yang mau dibahas, tapi kayak Betul. Tapi kayak Ya, udah lah apa ya. tuh?